Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini kita akan lanjut ke materi kita, yaitu tentang akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita lanjut ke materi. Materi kita hari ini yaitu tentang akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan. Nah, persatuan dan kesatuan seharusnya bukan hanya sebuah teori Pancasila dengan penerapan dalam sebuah negara saja ya, akan tetapi di dalam hidup sosial sehari-hari tentu persatuan dan kesatuan sangat dibutuhkan, baik itu di keluarga, di sekolah, masyarakat, ataupun negara. Nah, dalam proses mencapai sebuah tujuan, tentunya persatuan sangatlah penting. Nah, Indonesia sebagai sebuah bangsa yang kaya akan ras, agama, suku, budaya, yang memiliki konteks persatuan bangsa, di mana persatuan ini memiliki makna bahwa apapun budayanya, apapun bahasanya, apapun adatnya, apapun sukunya, tidak ada yang dapat memisahkan dan menggoyahkan persatuan kita. Nah, kemudian kita lanjut. Sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Nah, sikap apa saja yang mencerminkan persatuan dan kesatuan? Di sini dibagi menjadi 3, yaitu ada di masyarakat, kemudian di rumah, kemudian di sekolah. Nah, di masyarakat ini adalah lingkup yang lebih luas untuk mempraktikkan sikap persatuan dan kesatuan. Nah, ada beberapa akibat yang akan terjadi dalam masyarakat jika setiap warga tidak memiliki semangat persatuan, yaitu tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan orang lain. Kemudian muncul pertikaian dan permusuhan antar warga masyarakat, dan tidak adanya kerjasama yang terjalin antar warga masyarakat. Nah, bagaimana sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan? Nah, di sini bisa kalian lihat di sini pengambilan keputusan itu harus diambil berdasarkan pada musyawarah mufakat dengan mendengar pendapat semua warga. Kemudian menggalakkan budaya gotong royong, kerja bakti, tolong menolong di antara warga masyarakat, dan kemudian bersikap toleran dan tidak diskriminatif atau membedakan perlakuan berdasarkan latar belakang. Nah, ketiga aspek ini dapat kita lakukan supaya kita bisa menciptakan persatuan dan kesatuan di masyarakat. Nah, yang kedua, persatuan dan kesatuan di rumah atau dalam keluarga. Nah, sebagai sebuah keluarga, tentu persatuan adalah hal utama yang perlu diunggulkan, beserta dengan keharmonisan. Jadi, ketika setiap anggota keluarga dapat menghormati dan menghargai satu sama lain, itu adalah hal terbaik dan dapat menjadikan kesatuan keluarga semakin kuat. Jika dari lingkup keluarga saja sudah terpecah-pecah, akibatnya akan terjadi pertengkaran di dalam keluarga, kurangnya kerukunan di dalam keluarga, dan juga kurangnya keakraban di dalam keluarga. Nah, di sini
Ada beberapa contoh sikap yang harus kita terapkan di dalam diri kita supaya dapat mencerminkan persatuan dan kesatuan di antaranya, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi ya, contohnya dengan bekerja bakti membersihkan rumah. Ingat, kita tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi. Yang harus kita utamakan adalah kepentingan bersama. Nah, kemudian bekerja sama dan saling tolong menolong. Contohnya, membantu pekerjaan ibu di dapur, membimbing adik mengerjakan pekerjaan rumah. Dan yang ketiga yaitu mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Nah, ingat, biarpun itu rumah kita sendiri, kita tidak boleh mengambil keputusan sendiri begitu saja ya, tanpa sepengetahuan ayah dengan bundanya kita. Dan yang ketiga yaitu di sekolah. Nah, di sekolah itu penerapan dari persatuan dan kesatuan juga sangat diperlukan di lingkungan sekolah. Penerapan tersebut sangat penting pada setiap aktivitas yang dilakukan di area sekolah. Karena di sekolah itu ada sejumlah akibat yang timbul dari tidak adanya persatuan, yaitu misalnya sombong serta acuh, dan tidak peduli terhadap kondisi teman, membeda-bedakan teman, mengolok-olok teman, atau tawuran. Nah, di sini ada beberapa sikap yang harus kita lakukan, yaitu diantaranya tidak diskriminatif, tidak pilih-pilih teman, berteman dengan siapapun di sekolah dengan tidak mempermasalahkan latar belakangnya. Dan kemudian, menghargai dan menghormati pendirian teman lainnya di sekolah, baik itu agama, pendapat, ide, atau sebagainya. Kemudian, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan diri pribadi. Contohnya, dengan disiplin memenuhi kewajiban piket. Ingat, dimanapun kita berada, baik itu di masyarakat, di rumah, di sekolah, poin paling penting yang tidak boleh kita lakukan adalah mengambil keputusan sendiri dan mementingkan kepentingan pribadi. Baik, kita lanjut ya. Nah, di sini ada beberapa akibat jika tidak adanya persatuan di dalam diri kita, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Salah satunya yaitu melemahnya pertahanan dan keamanan, terus perpecahan bangsa, terjadi perselisihan, mementingkan diri sendiri, tawuran, hilangnya toleransi. Nah, itu ya. Kemudian lanjut. Nah, ini ada beberapa contoh dari kurangnya persatuan dan kesatuan. Nah, perkelahian antar teman. Perkelahian antar teman ini biasanya muncul karena kurang harmonis ya antar teman. Kemudian tawuran ini terjadi karena biasanya berbeda pendapat. Oke, sampai di sini. Semoga kalian bisa mengerti. Semoga apa yang Ustazah sampaikan kali ini bisa kalian ambil manfaatnya. Oke, Ustazah akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.